Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Saya Rulianti Adelia atau biasa dipanggil Ruli selaku host pada episode kali ini, dan di sini saya ditemani dengan guest speaker yaitu Dr. Muda Yesi, dan kita akan membahas mengenai apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi tentunya kita perkenalan dulu nih sama guest speaker kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Dokter Muda? Ya, baik. Oke, ini Sobat Jiners mau kenalan dulu nih. Boleh Dokter Muda perkenalan diri dulu? Baik Jiners, jadi perkenalkan saya Dokter Muda Yesi Krismatika yang sekarang lagi rotasi di stase Obgyn dan sekarang sudah di minggu 5. Oke, jadi hari ini kan kita akan membahas mengenai apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan tentunya ini sangat penting ya, karena di kehidupan sehari-hari saja kita harus mengontrol apa yang kita makan, apalagi kalau lagi hamil, lebih banyak lagi batasan-batasannya. Jadi untuk pertama kita langsung saja nih, apa sebenarnya kalau dari Dokter Muda Yesi, apa jenis makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari untuk ibu yang hamil? Baik, jadi yang harus kita ketahui bahwa ibu hamil itu dia sangat butuh makanan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari janinnya. Tapi tidak semua makanan itu bisa dikonsumsi sama ibu hamil. Ada makanan-makanan yang harus dihindari dan juga dibatasi konsumsinya. Yang pertama itu yang pasti adalah makanan yang mentah ataupun yang setengah matang. Kemudian karena makanan yang mentah atau setengah matang itu kita tahu bahwa dia bakteri ataupun kumannya itu belum mati secara sepenuhnya kan, jadi bisa saja terjadi infeksi apabila dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian ada juga makanan yang asam ataupun pedas, itu untuk ibu yang masih hamil muda, karena di sini dia terjadi perubahan hormon yang bisa terjadi perubahan pada kondisi lambungnya, jadi sangat mudah untuk terjadi peningkatan asam lambung. Kemudian ibu hamil juga untuk dihindari makanan ikan-ikan yang di laut, karena kita tahu bahwa kondisi laut sekarang itu kadar merkurinya sangat tinggi. Yang sebenarnya yang membuat bahaya itu adalah kadar merkuri yang bisa masuk ke dalam tubuh ibu dan bisa membuat kondisi janin itu berbahaya. Lalu untuk yang minuman-minuman itu konsumsi kafein, sebenarnya kafein itu diperbolehkan asalkan tidak melebihi batas. Lalu konsumsi alkohol juga perlu untuk dihindari. Kemudian makanan-makanan cepat saji, kemudian gula yang berlebih itu juga mungkin perlu untuk dihindari dan juga dibatasi oleh ibu hamil. Oke, jadi itu tadi ya untuk jenis makanan dan juga minuman yang harus dihindari oleh ibu hamil. Tadi Dokter Muda Yesi sudah jelaskan dengan sangat jelas. Nah, di sini kan tadi sudah sempat ya disinggung mengenai alkohol, dan tentunya kayaknya itu salah satu yang sudah pasti ya harus dihindari selama kehamilan. Sekiranya apakah betul-betul kalau alkohol ini harus betul-betul di stop selama kehamilan, ataukah ada kayak batasan tertentu untuk alkohol, dan juga apakah risikonya dari mengonsumsi alkohol selama kehamilan? Ya, baik, untuk konsumsi alkohol untuk ibu yang tidak hamil saja sangat berpengaruh negatif ya, karena bisa mengganggu khususnya untuk organ hepar, dia sangat toksik. Apalagi untuk yang ibu hamil, dia bisa membuat janinnya ini terganggu, bisa janinnya ini mengalami keguguran, dan ada yang disebut namanya fetal alcohol syndrome. Jadi bayinya ini bisa mengalami cacat. Jadi perkembangan fisiknya di dalam janin, di dalam perut ibunya itu tidak berkembang secara maksimal. Jadi organ-organ lainnya itu tidak sempurna nantinya kalau lahir. Kemudian perkembangan otaknya juga bisa terganggu. Jadi biasa bayi yang ibu yang konsumsi alkohol berlebihan, bayinya itu lahir anaknya ada keterbelakangan mental karena efek dari alkohol yang sering dia minum. Jadi mungkin kalau pada saat ibu yang lagi hamil, mungkin jangan dulu dikonsumsi alkohol karena efeknya yang kepada janin yang bahaya. Gitu. Oke, berarti untuk cari amannya ya mendingan di stop total selama kehamilan. Apalagi tadi bisa menyebabkan
fetal alcohol syndrome. Oh iya. Kalau itu kayak ciri-cirinya apa tuh dari fetal alcohol syndrome? Sebenarnya nanti kita lihat kalau bayinya ini sudah lahir. Oh, Biasa berarti dari ada fisiknya? ya fisiknya cacat, kemudian dari perkembangan otaknya dia kalau dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya dia itu terlambat perkembangannya. Kemudian dia ada keterbelakangan mental, ada ya. Oke, berarti sangat banyak kerugian dari alkohol ini selama kehamilan. Nah, tadi pas di mengenai makanan dan minuman, tadi sempat juga disinggung mengenai ikan. Dan yang bahaya itu kan dari jumlah merkuri yang terdapat di ikannya. Tapi kan ini ikan sudah menjadi apa ya, kayak makanan yang wajib ada di meja makan, apalagi di ibu-ibu yang di Indonesia kan. Jadi sekiranya apakah ada ikan yang diketahui kalau jumlah merkurinya itu lebih banyak dari ikan lainnya, atau mungkin kayak ada ikan yang termasuk dalam golongan ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Baik, biasanya untuk yang ikan yang punya merkuri tinggi, yang pasti itu ikan-ikan yang di laut. Jadi kalau ibu hamil mau konsumsi ikan, bisa kita dapat dari ikan yang hidup di air tawar misalnya, atau kalau misalnya kita pelajarin di waktu SD, waktu pelajaran IPA kan ada rantai makanan. Jadi ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan yang besar. Jadi kalau misalnya kalau dilihat dari kadar merkurinya, pasti lebih akumulasi kadar merkurinya itu paling banyak di ikan yang besar, ikan-ikan yang besar kayak ikan tuna dan lain-lain. Jadi kalau mau memang konsumsi ikan laut, konsumsi ikan kecil yang kandungan dari merkuri itu sedikit. Dan untuk konsumsinya juga jangan tiap hari ikan laut, jangan. Jadi kalau bisa seminggu itu 2 kali batasnya, mungkin begitu. Oke, jadi untuk Sobat Geners jangan terlalu khawatir ya. Sebenarnya jenis ikannya yang harus diperhatikan. Kalau bisa yang dari air tawar ya tadi. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke tadi sudah sempat disinggung oleh Dokter Muda Yesi, yaitu salah satu yang harus dihindari juga itu kafein ya. Dan kafein ini kan yang paling sering dijumpai mungkin dalam kopi ya, yang paling sering dikonsumsi. Sekiranya untuk ibu hamil ini apakah termasuk kayak alkohol yang harus betul-betul di stop, atau kayak ada dosisnya tertentu, kayak batasannya, dan apa dampaknya sekiranya apabila ibu hamil mengonsumsi kafein yang banyak? Baik, jadi kalau untuk konsumsi kafein itu dia untuk ibu hamil dia masih boleh, tapi ada batasannya, dibatasi, tidak boleh berlebihan. Biasanya itu dia dalam sehari tidak boleh lebih dari 200 mg. 200 mg per hari, atau biasa setara itu 2 cangkir kalau misalnya kopi atau teh. Nah, kalau kafein juga kan bisa tidak hanya didapat dari kopi ataupun teh, bisa juga didapat dari coklat. Itu juga coklat perlu dibatasin, karena biasanya kan kalau ibu-ibu hamil itu ngidamnya coklat gitu kan, jadi dibatasin. Karena kalau kita tahu bahwa kafein itu dia bisa membuat bayi itu lahirnya rendah BBLR. Kemudian bisa juga sebabkan bayi itu lahir prematur kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian bisa juga sebabkan ibunya, kalau misalnya ibunya masih di trimester pertama, kalau sudah konsumsi kafein secara berlebihan bisa sebabkan keguguran. Oke, berarti untuk kafein ini cukup bahaya juga ya kalau dosisnya berlebihan. Jadi untuk Sobat Geners dan juga ibu hamil yang lagi nonton, pastikan untuk batasi kalau memang se-addicted itu dengan kopi sampai mau mengonsumsinya dengan banyak ya kan. Nah, selanjutnya nih, kalau tadi kan sempat disinggung ya tentang sushi dan makanan mentah. Kayak kalau saya pribadi juga sering lihat tuh kayak di TikTok, kayak lagi scrolling, and then pasti ada konten tentang ibu hamil yang saking senangnya habis lahiran dia langsung mau makan sushi yang sangat banyak kan. Berarti memang itu kalau sushi harus betul-betul dihindari ya selama kehamilan, atau mungkin kayak di trimester tertentu harus berhenti begitu makan sushi?
Kalau sushi itu sebenarnya boleh kalau kita sudah pastikan bahwa susinya ini bebas dari bakteri, karena yang dibahayakan itu bakteri salmonella, kemudian bakteri listeria dan juga toxoplasma. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa pastikan bahwa sushi ini dia sushi kan biasa mentah kan, ya, Ada jadi beberapa jenis yang tidak mentah. pasti kalau misalnya ada bakteri tidak mati. Oh. Jadi kita harus pastikan bahwa dia betul-betul sehat, betul-betul bersih, tidak terkontaminasi. Kemudian untuk yang tidak hanya untuk sushi, untuk makanan-makanan mentah yang lain, misalnya kayak steak yang biasa kan dia di medium rare gitu iya, kan. yang masih merah tengahnya. Iya, terus kayak telur setengah matang itu juga harus mungkin dihindari dulu kalau lagi hamil. Mungkin berganti ke makanan yang matang, karena yang ditakutkan itu toxoplasma. Jadi toxoplasma itu kan dia berkembangnya itu di perut organ dari kucing, pencernaan kucing. Jadi ketika kucing itu dia buang air besar atau buang kotoran di tanah, kemudian tanahnya itu jadi tempat untuk rumput tumbuh atau sayuran tumbuh, terus kemudian dimakan oleh hewan-hewan ternak, sapi misalnya atau kambing, kemudian kita tidak mengolah sapi atau kambing itu dengan baik, tidak kita masak dengan matang, dengan sempurna, jadinya bisa pindah ke dalam tubuh ibu hamil dan bisa mengganggu juga dari kondisinya janin. Apalagi ibu-ibu yang masih di trimester pertama kan janinnya itu masih belum stabil dan masih rentan apabila terjadi infeksi, dia bisa mengalami keguguran ataupun cacat. Lalu yang ditakutkan juga itu sih sepsis pada kehamilan. Oke, berarti yang sangat ditakutkan ini bakteri dari makanan yang kurang mentah itu ya. Oke. Nah, selain makanan dan minuman yang perlu dihindari, tentunya kalau ibu hamil itu pasti khawatir juga ya kalau tentang obat-obat. Sekiranya kalau dari dokter muda Yesi, apakah ada jenis obat yang perlu dihindari oleh ibu hamil? Iya, kalau selama kehamilan usahakan itu jangan mengkonsumsi obat yang sembarangan. Usahakan itu obat yang memang dari resep dokter, karena ada beberapa obat yang mempunyai efek toksik ke bayinya dan juga tidak baik juga untuk ibu hamilnya. Misalnya contohnya kayak obat anti nyeri, itu ibuprofen ataupun aspirin, itu dia tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa menyebabkan perdarahan. Jadi alternatif lainnya bisa kita ganti dengan paracetamol. Kemudian bisa juga antibiotik, contohnya tetrasiklin atau dosisiklin, itu dia bisa sebabkan gangguan dari perkembangan si janin. Jadi bisa kita ganti dengan amoksisilin, dan masih banyak lagi jenis-jenis obat lain yang berbahaya bagi ibu dan juga janinnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan beli obat di pasaran di luar tanpa resep dokter. Oh ya, berarti untuk amannya lagi mending sesuai dari resep dokter ya, untuk memastikan kalau obatnya itu memang aman untuk ibu hamil itu. Kalau dari kayak herbal ataupun suplemen, apakah ada juga yang perlu dihindari? Iya, ada beberapa herbal juga yang dia efeknya itu bisa menimbulkan kontraksi pada saat ibunya hamil. Karena kalau misalnya dia kontraksi sebelum pada waktunya atau sebelum memang bayinya ini memang harus lahir, dia bisa misalnya dia masih usia muda, terus sudah ada kontraksi, bisa terjadi keguguran. Itu contoh kayak kunyit yang dalam dosis tinggi. Jadi kunyit itu tidak boleh dikonsumsi dalam dosis tinggi. Kemudian konsumsi lidah buaya, karena efeknya bisa menimbulkan kontraksi. Lalu bisa juga ada beberapa herbal yang membuat gangguan perubahan hormon pada ibu. Misalnya contohnya itu yang seperti saya ketahui, saya lupa, tapi ada beberapa herbal yang pokoknya jangan kita sembarangan untuk konsumsi. Lebih baik kita cari tahu dulu, cari tahu herbalnya ini apakah tidak ada efek yang ke janinnya. Mungkin itu. Baik, berarti untuk Sobat Jiners, kalau apalagi dalam masa kehamilannya, untuk obat herbal harus sangat hati-hati, karena seperti yang dokter muda Yesi tadi bilang bisa terjadi kontraksi yang dini ya? Iya, kontraksi dini. Oke.
Nah, selanjutnya kira-kira kalau dari Dokter Muda Yesi, apakah ada dampak dari mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi dalam kandungan gulanya kepada ibu hamil? Baik, jadi kandungan apabila kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula, kan gula juga dibutuhkan oleh ibu untuk supaya janinnya ini bisa berkembang, tapi tidak boleh berlebihan karena bisa sebabkan janinnya ini apalagi di trimester kedua, trimester ketiga itu kan dia masuk sedikit gula, dia bisa jadi membesar itu janinnya. Jadi kalau misalnya konsumsi gula terus-menerus itu bisa menyebabkan makrosomia. Makrosomia ini apa? Jadi bayinya ini membesar, bayi besar. Jadi kalau misalnya dia lahirnya cuma segini, terus bayinya membesar segini, otomatis dia susah untuk lahir normal. Jadi kemungkinan besar dia harus di SC. Jadi kalau misalnya ibu mau lahir normal itu jangan terlalu banyak konsumsi gula. Kemudian efeknya juga ke ibu itu bisa sebabkan diabetes yang namanya diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan. Jadi yang sebelumnya itu ibu tidak mengalami penyakit gula, tapi karena pada saat dia hamil dia konsumsi gula terus-menerus berlebihan, dia bisa dapat kena yang namanya diabetes pada kehamilan. Dan itu sangat berbahaya bagi ibu dan juga janinnya. Berarti kayak mirip dengan kafein tadi ya, ada dosisnya juga. Dan kalau mengonsumsi gula yang terlalu banyak itu selama masa kehamilan bisa menyebabkan tadi diabetes gestasional dan bisa juga mempersulit lahiran normal ya tadi. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir buat Dokter Muda Yesi. Sekiranya dari Dokter Muda Yesi, apakah ada saran nih buat ibu hamil yang kayak sudah tadi dijelaskan ada beberapa batasan dalam makanan dan minuman. Bagaimana nih buat saran pada ibu hamil yang bingung mau makan apa, mau minum apa selama masa kehamilannya dengan berbagai batasan yang sudah disebutkan tadi? Baik, jadi sebenarnya makanan itu yang penting gizinya seimbang dan juga nutrisinya untuk bayi itu tercukupin, dan juga yang seperti saya bilang tadi harus dihindari makanan-makanan yang telah saya sebutkan tadi, yang di makanan yang mentah, kemudian yang kafein, gula dan lain-lain itu dihindarin sebaiknya. Dan kalau misalnya ini tips sih, kalau ibu menggunakan kan kontaminasi bakteri juga kan sangat berbahaya kan. Iya. Kayak misalnya dari ibu misalnya masak di rumah, terus menggunakan talenan itu satu talenan untuk semua, untuk daging, untuk sayuran, kemudian untuk buah, sedangkan cara masaknya itu berbeda. Daging itu dia lebih lama dimasaknya daripada sayuran, sedangkan buah itu dia dimakannya secara mentah. Jadi kalau misalnya kita gunakan satu talenan dalam berbagai semuanya kita pakai dalam satu talenan, itu kontaminasi silang itu sangat mungkin terjadi. Jadi meskipun kita sudah masak ini secara matang, tapi kita pakai talenan yang sama, itu tidak menutup kemungkinan buah yang kita makan terkontaminasi dengan bakteri yang ada ataupun terjadi kontaminasi silang. Jadi mungkin boleh kalau masak di rumah, kan lebih bagus masak di rumah kan, kita bisa kontrol. Itu pakai talenan yang berbeda untuk buah, untuk sayuran dan juga untuk masak-masak daging gitu. Oke, berarti untuk Sobat Geners dan juga ibu hamil yang sering menonton, itu tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Muda Yesi, hal-hal yang harus diperhatikan kalau lagi memasak makanan, karena bisa terjadi juga kontaminasi silang ya, kalau menggunakan talenan yang sama. Nah, mumpung itu tadi pertanyaan terakhir, kayaknya itu kayak sudah termasuk ke dalam semi-closing statement ya sebenarnya, karena sudah ada saran juga. Tapi mungkin Dokter Muda Yesi, kalau masih ada lagi pesan untuk Sobat Geners ataupun ibu hamil yang sedang menonton, boleh disampaikan dalam closing statement-nya. Ya, baik. Sesuai yang saya jelaskan tadi, semua makanan itu tidak bisa dimakan oleh ibu hamil. Ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan, dan juga ada yang dibatasi. Jadi beda ya, dibatasi itu boleh, tapi ada kadar-kadarnya yang
diperbolehkan, dan kalau sudah melebihi itu bisa memberikan efek yang negatif kepada ibu dan juga janinnya. Jadi mungkin ibu-ibu juga boleh search di Google atau mungkin lebih banyak mencari informasi mengenai makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada lagi satu yang saya lupa. Untuk ibu hamil kan biasa dia suka ngidam makanan yang yang pedas-pedas ataupun yang asam. Itu untuk yang di trimester pertama, biasa kan dia ada rasakan mual dan muntah. Itu yang biasa kita sebut morning sickness. Jadi di trimester pertama itu ada terjadi perubahan hormon yang membuat di lambung itu terjadi perubahan. Jadi sangat mudah sangat mudah terjadi peningkatan asam lambung. Jadi mungkin ibu hamil yang masih hamil muda itu jangan dulu untuk konsumsi makanan yang bisa memicu meningkatnya asam lambung, karena kalau misalnya dia sudah mual muntah itu kan bisa menyebabkan dehidrasi pada ibu, dan itu sangat berbahaya juga untuk kondisi janinnya. Jadi mungkin boleh dimakan asalkan tidak dalam porsi yang berlebihan yang bisa membuat iritasi dari lambungnya. Kemudian mungkin itu tadi yang saran saya, kalau masak itu mending masak di rumah, karena kita tahu kan bagaimana kebersihannya, kemudian ini kita dapat dari mana. Jadi kita masak dengan bagus, masak dengan matang, jadi tidak terjadi infeksi, kita tidak makan bakteri yang belum hilang sepenuhnya. Mungkin itu bagus. Kemudian untuk yang tadi yang pakai talenan yang berbeda itu juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak Dokter Muda Yesi untuk waktu diskusinya hari ini. Saya dan juga Sobat Geners jadi banyak belajar nih mengenai batasan dalam makanan dan juga minuman untuk ibu hamil ya. Nah, untuk Sobat Geners dan juga semua yang lagi menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share untuk video ini. Dan juga ya mungkin sebelum kita tutup, kita bisa lakukan jargon bersama ya. Jadi saya akan bilang Gin on Talk, dan bersama-sama kita lakukan gerakan Let's Talk About Women's Health. Boleh Dokter Muda? Boleh. Oke, let's go. Gin on Talk, let's talk about women's health. Okay, see you next time. Bye-bye.